Hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep sistem perekrutan personil atau karyawan kantoran. Apa itu rekrutmen? Rekrutmen adalah proses mencari dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Proses rekrutmen meliputi pencarian kandidat, seleksi, dan penempatan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengertian rekrutmen. Menurut Henry Shimamura, rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Tujuan adanya rekrutmen karyawan. Tujuan rekrutmen adalah untuk menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tertentu perusahaan atau organisasi. Tujuan utama rekrutmen adalah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar atau ekspansi bisnis. Selain itu, tujuan rekrutmen juga dapat meliputi yang pertama, mendapatkan kandidat yang memiliki keterampilan, keahlian, dan pengalaman yang diperlukan untuk mengisi posisi yang kosong. Yang kedua, meningkatkan keberagaman dan inklusivitas perusahaan dengan merekrut kandidat dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Yang ketiga, mengurangi biaya perusahaan dalam jangka panjang dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Yang keempat, membangun citra positif perusahaan dengan merekrut dan memilih kandidat yang berkualitas yang dapat memengaruhi reputasi perusahaan dan daya tariknya bagi kandidat masa depan. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi dengan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi tersebut yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Yang keenam, menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja atau karyawan yang memenuhi syarat. Yang ketujuh, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedelapan, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang kesembilan, untuk mengkoordinasi upaya perekrutan dengan program seleksi dan pelatihan. Dan yang terakhir, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan dalam upaya menciptakan kesempatan kerja. Metode rekrutmen karyawan. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Berikut beberapa metode rekrutmen yang ada. Metode rekrutmen karyawan terbuka. Iklan lowongan kerja. Perusahaan dapat meminta karyawan yang sudah ada untuk merekomendasikan orang yang tepat untuk posisi yang sedang dibutuhkan. Selain itu, orang dapat mengajukan diri sendiri ke perusahaan melalui situs web perusahaan atau formulir aplikasi online. Pameran kerja. Perusahaan dapat mengikuti pameran kerja untuk menemukan calon karyawan yang berpotensial serta mempromosikan diri mereka sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Rekrutmen kampus. Perusahaan dapat mengunjungi kampus untuk mencari dan merekrut siswa atau mahasiswa yang baru lulus atau akan segera lulus. Headhunting atau mencari bakat.
Perusahaan dapat mempekerjakan agen headhunting atau mencari bakat untuk memenuhi kandidat yang tepat untuk mempekerjakan mereka ke dalam perusahaan. Program magang. Perusahaan dapat mengadakan program magang yang membuka peluang bagi mahasiswa atau lulusan baru untuk memperoleh pengalaman kerja di perusahaan atau mempertimbangkan mereka untuk dipekerjakan setelah selesai magang. Metode karyawan tertutup. Dalam upaya memperoleh tenaga kerja berkualitas, metode rekrutmen tertutup memfokuskan pada potensi dan keterampilan karyawan internal perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan dapat memanfaatkan beberapa cara untuk mengoptimalkan talenta internal yang ada. Melalui promosi, perusahaan dapat memberikan kesempatan kepada karyawan yang telah menunjukkan prestasi dan potensial yang baik untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi. Dengan mempromosikan karyawan internal, perusahaan tidak hanya memberikan penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka, tetapi juga memotivasi karyawan lain untuk mengembangkan diri. Transfer atau rotasi karyawan. Dengan mentransfer atau memutar karyawan antara divisi atau unit kerja, perusahaan dapat mengoptimalkan keterampilan yang dimiliki oleh karyawan internal. Hal ini tidak hanya memberikan pengalaman baru kepada karyawan, tetapi juga memperluas pemahaman mereka tentang berbagai aspek bisnis perusahaan. Kelompok kerja sementara atau karyawan kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan sementara atau kelompok kerja sementara atau karyawan kontrak. Untuk memenuhi kebutuhan sementara atau proyek khusus, perusahaan dapat mempekerjakan karyawan kontrak atau kelompok pekerja sementara. Contoh sistem rekrutmen karyawan yang tepat. Menentukan profil. Contoh sistem rekrutmen karyawan yang tepat. Yang pertama, menentukan profil karyawan yang dibutuhkan. Sebelum memulai proses rekrutmen, perusahaan harus menentukan profil karyawan yang dibutuhkan, termasuk kualifikasi, pengalaman kerja, dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan. Informasi lowongan pekerjaan dapat disebar melalui berbagai media seperti website perusahaan, job board, media sosial, dan surat kabar. Pastikan informasi yang disampaikan jelas dan menarik bagi calon pelamar. Yang ketiga, mengevaluasi lamaran kerja. Setelah menerima lamaran kerja, perusahaan harus melakukan evaluasi untuk menentukan kualifikasi pelamar yang sesuai dengan profil karyawan yang dibutuhkan. Tahap ini bisa dilakukan dengan wawancara awal, tes tertulis, dan pengecekan referensi. Yang keempat, menyeleksi calon karyawan. Setelah menerima lamaran kerja, perusahaan dapat memilih calon karyawan yang memenuhi kriteria dan memang layak untuk diwawancarai lebih lanjut. Yang kelima, melakukan wawancara dan tes keterampilan. Setelah melakukan seleksi calon karyawan, tahap selanjutnya adalah wawancara dan tes keterampilan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kualifikasi dan keterampilan calon karyawan, serta memastikan kecocokan budaya perusahaan dengan calon karyawan. Yang keenam, menentukan calon karyawan. Setelah melalui tahap-tahap seleksi, perusahaan dapat menentukan calon karyawan yang paling cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Yang ketujuh, proses onboarding. Setelah calon karyawan menerima tawaran pekerjaan, perusahaan dapat melalui proses onboarding, yaitu memberikan pelatihan dan orientasi mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, kebijakan perusahaan, dan budaya kerja. Proses onboarding yang baik dapat membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan bekerja secara efektif. Proses rekrutmen karyawan.
Proses rekrutmen karyawan. Setiap perusahaan pasti membutuhkan proses rekrutmen karyawan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan posisi. Perusahaan harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. Jika karyawan lama tidak dapat segera mendapatkan bantuan, beban kerja yang meningkat akan menurunkan kinerja. Alasan lain yang mungkin untuk kebutuhan rekrutmen adalah pembukaan departemen baru atau transfer posisi. Yang kedua, merencanakan proses rekrutmen. Proses rekrutmen selanjutnya adalah perusahaan menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan. Tuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi, dan pengalaman yang dibutuhkan. Selain itu, jangan lupa untuk mengidentifikasi penanggung jawab pekerjaan dari tim pengembangan sumber daya manusia, memantau proses, mengklasifikasikan pelamar, melakukan wawancara, dan terakhir memberikan kesempatan kerja. Yang ketiga, pasang lowongan. Tim pengembangan sumber daya manusia dapat mempublikasikan pengumuman internal tentang lowongan kerja baru untuk mendapatkan lowongan kerja dari sumber daya manusia yang ada. Kemudian, memilih media yang menerbitkan iklan lowongan kerja seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa ke pasar pembaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Dengan iklan pekerjaan efektif, lamaran pekerjaan akan segera tiba. Sebelumnya, pastikan tim pengembangan SDM sudah menyiapkan kriteria seleksi untuk membantu proses eliminasi jika pelamar terlalu banyak. Kemudian, siapkan penawaran dan kontrak kerja sesuai dengan jabatan. Siapkan surat pemberitahuan ucapan terima kasih kepada kandidat yang belum diterima. Ambil langkah ekstra ini untuk menjadikan citra perusahaan lebih baik di mata para pencari kerja. Dan yang terakhir, ketika orang yang terpilih dipanggil, yang perlu dilakukan adalah merundingkan gaji dan tunjangan perusahaan seperti uang lembur, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Terima kasih banyak.